Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia. Tema kali ini saya ingin membagikan mengenai bagaimana cara kita membangun kebahagiaan. Nah, kita ingat ya, di dalam keseharian kita itu penuh dengan aturan, penuh dengan tekanan. Di mana-mana ada aturan, di jalan ada aturan, di rumah ada aturan, dimanapun ada aturan. Manusia rupanya tidak lepas dari aturan. Nah, kita manfaatkan diri kita, pikiran kita, waktu kita untuk menikmati kebahagiaan pribadi. Banyak orang ketika akan tidur itu dibebani dengan masalah. Bagaimana tidurnya akan enak? Bagaimana tidurnya akan nyenyak? Belum tidur, dia sudah berpikir tentang utang. Belum tidur, dia berpikir tentang bagaimana kerja untuk esok hari, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang masih berpikir sebelum tidurnya itu, bagaimana caranya mendapatkan makan untuk esok hari, bagaimana cara membayar uang sekolah untuk anak-anaknya. Hidup ini memang penuh aturan ya, dari mulai aturan agama, aturan pemerintah, baik itu aturan di jalanan, aturan di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita inginkan tidak terjadi, itu yang seringkali membuat kita kecewa. Nah, dalam materi sekarang saya akan membagikan bagaimana agar sebelum tidur kita berdaulat atas diri kita sendiri. Kan tidak merugikan orang lain. Jangan takut disebut sebagai seorang penghayal. Jangan takut juga disebut sebagai seorang pemimpi. Tenang aja. Orang pikiran-pikiran kita, ciptaan-ciptaan kita, keluar duit juga enggak, kalem aja. Nah, waktu kita sebelum tidur, bayangkan atau khayalkan atau impikan sebuah taman yang indah, atau sebuah kejadian yang membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Biarkan itu berjalan terus hingga kita tertidur. Kalau bisa, kita tertidur dalam keadaan tersenyum, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mulai tidur, pun kita tidak pernah tahu kapan kita mulai bermimpi. Untuk apa sebetulnya itu semua? Agar endorfin dan dopamin. Endorfin itu untuk kegembiraan, sedangkan dopamin itu untuk ketenangan. Agar diproduksi, mungkin sekitar 5, 10, bahkan seperempat jam, atau mungkin selama setengah jam kita berhayal. Boleh menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin, boleh. Bahkan saya punya air terjun terbalik, saya punya pelangi, dan orang apapun, dari manapun, dan siapapun berhak saya undang masuk ke taman saya. Di sana saya bermain, saya membangun sebuah taman yang sangat indah. Boleh berpikir apapun, boleh menciptakan sesuatu yang tidak mungkin pun boleh, asal kita gembira, asal kita bahagia ketika menciptakan visual-visual itu. Lalu bawa tidur, nanti dia akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika itu aktif, kita membayangkan sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan, maka otak kita akan memproduksi, atau tubuh kita akan memproduksi endorfin. Endorfin itu untuk kegembiraan.
dan dopamin untuk ketenangan. Kalau kita mau tidur berpikir tentang sesuatu yang sifatnya mengancam, yang sifatnya tidak enak lah pokoknya. Misalnya seperti memikirkan tagihan listrik, memikirkan besok bagaimana kita makan, atau ada sesuatu yang membuat kita tertekan lah ya, tidak enak. Maka yang akan diproduksi oleh tubuh kita itu bukan dopamin dan endorfin, tetapi adrenalin. Jadi kelenjar adrenal itu nanti akan memproduksi adrenalin. Nah, kelenjar ini dibutuhkan, tapi bukan untuk tidur. Celakanya kita lupa. Pada saat kita akan tidur, dengan membayangkan sesuatu yang mungkin juga belum terjadi, kan kejadiannya nanti besok gitu. Nah, pikirkan atau gambarkanlah sesuatu yang sangat indah, yang membuat diri kita menjadi bahagia, menjadi senang, menjadi gembira, sehingga kelenjar adrenal tidak memproduksi adrenalin, atau setidaknya produksi adrenalinnya rendah sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, tubuh kita itu memproduksi adrenalin tinggi. Bahkan dalam tantangan kehidupan di masa sekarang, saya yakin hampir semua bangsa Indonesia, bukan tidak semua juga sih. Jangan dikira orang kaya itu adrenalinnya rendah. Justru orang kaya itu adrenalinnya tinggi karena dia mungkin saja banyak tagihan, banyak yang harus diselesaikan. Sebaliknya orang miskin juga sama. Ini maaf ya, saya bahas tentang kaya dan miskin biar contohnya jelas. Siapapun Anda, mau orang kaya, mau orang miskin, masa bodoh. Tapi yang jelas, ayo bahagiakan diri Anda. Hari ini tidak akan pernah terulang. Apa yang sudah diproduksi tidak akan pernah bisa ditarik lagi. Ayo kita mulai mencoba berlatih, membayangkan atau menggambarkan, mengimajinasikan sebelum tidur. Cari waktu 10 atau 15 menit sebelum tidur. Ayo kita berhayal. Hayalkan saja. Mau menghayalkan Marilyn Monroe misalnya ya, atau Elvis Presley bernyanyi di depan kita, boleh. Mau membuat pelangi di dalam rumah kita, boleh. Ciptakan sebuah taman yang indah. Memang mungkin itu kebalikan dari kehidupan nyata kita. Misalnya rumahnya kecil, udah begitu di lingkungan yang penuh ketegangan, itu kan tidak enak sekali ya. Pasti mau tidur itu juga tidak akan nyaman, karena yang ada di dalam kepala kita, di pikiran kita, isinya hanya ancaman, sesuatu yang tidak enak lah. Masih ingat tidak, waktu kita kecil, bayi, orang tua kita suka bercerita, cerita yang menggembirakan sekali, cerita yang membahagiakan. Sampai akhirnya kita waktu kecil, kita tertidur karena mendengar cerita dari ibu atau bapak kita. Tapi kadang sebaliknya, pengalaman pribadi, ketika saya bercerita yang indah-indah, hasil karangan saya sendiri untuk anak saya, cerita mengalir, anak semakin tertarik, malah hilang ngantuknya, saya tidur duluan. Itu sering terjadi. Nah, tapi dalam hal ini maksud saya adalah contoh barusan tentang anak yang diberi cerita yang indah, itu agar dia memproduksi dopamin dan endorfin. Maka tidurnya nyenyak. Kadang-kadang kita bisa lihat anak itu tidur tersenyum gitu. Beda kalau anak sebelum tidur kita kasih cerita horor, pasti beda. Mungkin dia tengah malam dia akan teriak-teriak karena mimpi yang buruk dan lain sebagainya. Nah, maka tujuan dari membuat gambaran yang indah sebelum tidur, bebas sekali. Anda merdeka, Anda berdaulat.
Kita merdeka, kita berdaulat atas diri pribadi kita sendiri. Mau mikir apapun masa bodoh. Mau punya mobil 20, punya rumah di puncak gunung, mau punya perahu sebesar lapangan Senayan, silahkan, bebas. Tapi biasanya laki-laki suka membayangkan perempuan yang cantik, yang diidamkannya. Perempuan juga boleh jadi begitu. Bayangkan sesuatu yang indah, berjalan berdua di taman yang indah. Tamannya kita yang bikin juga. Jangan berjalan berdua sambil nginjak beling, ya nggak akan benar nanti. Nah, gambarkanlah, ciptakanlah itu dengan tujuan agar tubuh kita memproduksi dopamin dan endorfin, dan menekan jumlah adrenalin di tubuh kita, karena sangat berbahaya. Adrenalin yang berlebihan yang tidak tergunakan itu jadi penyakit. Sekarang kita jadi tahu kenapa orang-orang tertentu atau kenapa banyak orang yang menggunakan narkoba. Narkoba itu karena mengandung dopamin. Ada juga yang mengandung endorfin. Nah, kita mampu membuatnya, memproduksinya tanpa biaya. Nggak usah nyari bandar, bandar narkoba nggak usah nyari bandar narkoba. Kita sendiri bandarnya, kita sendiri pabriknya. Kita memproduksi dua kimia tubuh kita yang sangat berguna, dan masih banyak lagi. Ingat, setiap orang yang merasakan dirinya bahagia, gembira, walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, itu sangat berharga di dalam hidup satu hari. Nanti coba diingat-ingat lagi. Hari ini atau sejak kita bangun sampai kita tidur, berapa banyak atau berapa waktu kita merasakan bahagia, gembira, ceria. Jangan-jangan cuma 10 menit di dalam 24 jam itu. Jangan-jangan cuma 5 menit. Bahkan ada orang yang dalam satu hari itu tidak merasakan bahagia sama sekali. Tidak merasakan kegembiraan dan keceriaan sama sekali. Bukan hanya satu hari, bahkan banyak juga orang yang sudah berbulan-bulan tidak pernah merasakan kegembiraan, keceriaan. Nah, ayo manfaatkan anugerah yang ada pada diri kita, yang diberikan oleh Hyang Maha Agung, Hyang Maha Pencipta. Kita gunakan. Seperti halnya waktu kita bayi. Ayo, kita bercerita pada diri kita sendiri, agar kita merasa nyaman, tentram, damai, dan asik lah. Silahkan dicoba, semoga berguna, dan ini juga sangat bagus apabila dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sebelum tidur. Ceritakan sesuatu yang membuat dia gembira, membuat dia tenang, membuat dia damai, membuat dia merasa dirinya bagian dari keindahan itu. Nanti anak itu akan sehat. Kita juga sama. Kalau kita selalu gembira, selalu bahagia, kita akan sehat. Tapi tentu bukan dengan barang-barang sintetik ya, bukan dengan kimia sintetik, tapi dengan tubuh kita sendiri. Kita mampu membuatnya. Baik, begitu cerita dari saya yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Semoga berguna. Jadi jangan takut berkhayal, jangan takut bermimpi. Jadilah diri sendiri. Kalau tidak jadi diri sendiri, lalu kita mau jadi siapa? Mau jadi orang lain? Mau jadi kangkung?
atau mau jadi onta? Jadi saran saya, jadilah diri sendiri. Ciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ada di luar sana. Kebahagiaan ada di dalam diri kita. Kegembiraan tergantung dari cara berpikir kita. Keceriaan pun demikian. Mari kita hidup sehat, dan bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang tangguh. Bayangkan saja, Indonesia hidup tentram, damai, kita bermain dengan anak cucu kita, main perahu, naik gunung, main ke kebun, dan lain sebagainya. Dan anggap saja gunung itu milik kita. Baik, terima kasih. Semoga berguna. Hidup harus sehat dan bahagia. Itu hukumnya. Rahayu, rahayu, rahayu.